Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara wujuda bi nuri dinihi wa syari'ati ila yaumil wa'id. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Shadaqallahul azim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita sama-sama berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jum'ah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang wajib dan yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada insan pilihan dan panutan manusia yang mulia, Rasul yang agung, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Di antara 114 surat ada satu surat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebagai ayat yang agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Dan sungguh telah dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau kita ketika mendengar 7 ayat yang diulang-ulang, ini sudah tidak asing lagi dalam telinga kita. Surah Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat selalu kita diulang-ulang. Bahkan ini Al-Quran, surah Al-Fatihah dimasukkan di dalam salah satu rukun melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat hilang Al-Fatihahnya, maka menjadikan batalnya sholatnya. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suratul Fatihah? Ternyata makna di dalam suratul Fatihah atau isi kandungan Al-Fatihah begitu luas. Bahkan dan Allah mengatakan semua makna dalam Al-Qur'an Al-Karim itu dikumpulkan dalam surah Al-Fatihah. Salah satunya kalau kita lihat di dalam Al-Fatihah ada tauhidnya, ada tentang fikihnya, ada tentang doanya, memujinya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sembarangan bagaimana menulis surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah dari tauhidnya saja 3-tiganya ada dalam Al-Fatihah. Ada tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Fatihah dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa maksudnya? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Langit Allah yang menjadikan, bumi Allah yang menjadikan, semua ada di dalam langit Allah yang menjadikan, yang ada di alam dunia Allah yang menjadikan,
penyakit Allah yang menjadikan, hidup Allah yang menjadikan, bahkan mati pun semua kita harus yakin bahwa itu adalah semua Allah yang menjadikan. Khairihi wa syarrihi minallah ta'ala, yang baik maupun yang buruk adalah Allah yang menjadikan. Ketika kita sakit, berangkat pergi ke rumah sakit, minta berobat sama dokter, lalu Allah memberikan penyembuhan, hakikatnya adalah Allah memberikan kesembuhan, tapi syaratnya usahanya dokterlah yang menyembuhkannya.